Dan selamat pagi, Bapak Ibu. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran saudara, Bapak Ibu, serta dengan saudara-saudari. Begitu kasih Tuhan masih memberi kita kesempatan datang bersama memuji Tuhan pada saat ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk meneruskan kita punya kebaktian pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini apabila kita bersama-sama, kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa terjadi. Segala pujian hanya bagi nama Dia. Haleluya, Yesus. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, dan surga bumi bersorak. Haleluya, Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Mari semua katakan bersama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat,
surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan dan surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan dan surga bumi bersorak. Hey, haleluya, terpujilah namamu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Mari kita katakan tidak ada Tuhan yang tak tertandingi, amin. Hanya Dialah Tuhan yang dahsyat bagi kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak, semua katakan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, semua katakan bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Semua katakan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, haleluya.
Haleluya Yesus. Kerajaan-Mu tak tertandingi ya Tuhan. Dan kami mengangkat penyembahan kami hari ini Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Oh, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawaban. Oh Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Mari semua kita angkat doa kita. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh, Yesus, Kau selalu ada. Oh, Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau
jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini apabila kami berkumpul bersama, kami percaya Tuhan ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami hadapi. Tapi Engkaulah jawaban dari semuanya. Tuhan, Engkau pimpin kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Dan biarlah nama Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus, yang percaya semua katakan, amin. Doa hari ini bersama. Allah Maha Kuasa, anak-Mu yang kekasih tidak menikmati sukacita sebelum Dia menderita kesengsaraan dan tidak masuk ke dalam kemuliaan sebelum Dia disalibkan. Dengan penuh rahmat berilah kami anugerah-Mu supaya kami boleh berjalan mengikut jalan salib. Akan mendapati jalan itulah adalah hidup dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 hingga 18. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 hingga 18. Ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk sahaja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan ia dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Ia telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat menegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga 15. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga 15. Ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan. Dan karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberikan roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang dikehendaki dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu kepada orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan ketika mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpullah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Inilah dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kami berdoa sementara kami berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menikmati persekutuan dan perjumpaan kudus. Tuhan, kuatkan hati kami supaya iman kami bertumbuh dalam Tuhan, terutamanya apabila kami mendengar firman Tuhan yang beritakan sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami, bahkan membantu kami bertumbuh dan berakar lebih dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua saudara dan saudari silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Ini adalah minggu yang kedua kita mengadakan kebaktian secara fisikal di gereja. Jadi peluang yang seperti ini janganlah kita lepaskan. Dan kita sudah membuka pada hari Senin lalu untuk 80 orang tempat duduk, dan ada sebenarnya dalam Sinarai yang mendaftar itu lebih kurang 70 lebih orang yang sudah mendaftar, tapi kira-kira macam ada juga yang nama tertulis mendaftar tidak hadir hari ini. Kita harap pada minggu berikutnya, pada hari Senin esok kita juga akan membuka, karena setiap minggu kita akan membuka pendaftaran kebaktian. 80 orang saja tempat duduk yang disediakan. Jadi kalau minggu ini Anda tidak sempat, walaupun Anda sudah mendaftar, saya mendorong Anda pada minggu hadapan, kalau Anda sudah mendaftar, pastikan Anda datang ke gereja, ya. Dan kalau tidak dapat datang ke gereja karena ada hal kecemasan, sila beritahu supaya tempat Anda itu boleh diberikan kepada orang lain yang mau hadir. Tetapi karena lihat sudah penuh, tidak dapat hadir. Jadi hari ini kita akan meneruskan khotbah yang kita ambil, siri khotbah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 hingga 18. Dan minggu ini saya mau berbicara tentang sikap hamba Tuhan. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang pelayan
Apabila saya sebut sebagai hamba Tuhan, itu berarti di atas kita ada majikan. Di dunia ini apabila kita bekerja dengan seseorang, orang itu menjadi majikan kita. Tetapi secara rohani, kalau kita ini pelayan, kalau kita ini hamba, kita ada Tuhan di atas kita. Majikan kita itu ialah Tuhan sendiri. Dan sudah pasti sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, siapapun kita, apabila disebut sebagai hamba Tuhan, itu bukan berarti hanya yang melayani sepenuh masa ya. Canon, padri, pastor, penginjil, dan pemimpin-pemimpin. Tetapi sebagai jemaah biasa, kita juga hamba Tuhan. Di gereja kita ada banyak pelayanan, bentuk pelayanan, penyambut jemaah, membaca Alkitab dan sebagainya, itu juga kita disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, apakah sikap kita yang sudah pastinya sikap itu menyenangkan hati Tuhan. Sudah pasti sikap itu akan memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sikap yang seharusnya kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang pertama kita melihat poin yang pertama, tetap setia. Nah ini sikap yang pertama, tetap setia. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 14 ayat 1 hingga 3, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memenaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengurniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Jadi dalam pasal yang ke-13 dan 14 itu bercakap tentang pelayanan misi pertama Paulus bersama dengan Barnabas. Mereka mulai dari Seleukia pergi ke pulau Siprus sehingga sebentar di Salamis. Mereka memberitakan Injil di situ, kemudian mereka pergi ke Pafos. Di situ ada Gabne yang mau mendengar dan menjemput Paulus dan Barnabas untuk mendengarkan berita. Tetapi di situ ada juga seorang ahli sihir yang juga disebut sebagai nabi palsu, coba menghalang-halangi. Tetapi pada akhirnya berita Injil disampaikan, Gabna itu percaya. Kemudian mereka pergi ke Perga. Di Perga mereka melanjutkan ke Antioquia di Pisidia. Apabila mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, setelah kitab Taurat dibacakan, lalu pemimpin-pemimpin di sana minta mereka untuk mengungsikan, untuk menguatkan jemaah di sana. Lalu Paulus berdiri dan memberitakan Injil. Dia tidak mensia-siakan ulang yang sudah diberikan. Dan setelah dia memberitakan Injil, ada respon yang positif. Sehingga jemaah di sana mereka mau supaya Paulus datang sekali lagi pada minggu berikutnya, Sabat berikutnya, untuk membincangkan Injil, topik yang sudah diberitahu oleh Paulus. Dan pada minggu berikutnya, semakin ramai orang yang menjadi percaya, sehingga orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, dalam kalangan orang Yahudi itu merasa iri hati. Lalu mulai menghasut orang ramai untuk menolak Paulus dan Barnabas. Dan akhirnya Paulus dan Barnabas pergi meninggalkan Antioquia, pergi ke Iconium. Nah setelah sampai di Iconium, ini yang terjadi. Paulus dan Barnabas, mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi.
Mereka memberitakan firman Tuhan, tapi dalam masa yang sama ada juga yang positif, ada juga yang negatif, ada yang menerima, ada yang menolak. Mereka tinggal beberapa waktu di sana mengajar, walaupun ada ancaman-ancaman, tetapi mereka tidak takut karena mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada berita tentang kasih karunia, yaitu untuk menyelamatkan orang yang belum percaya, supaya mereka percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Dalam masa yang sama kita melihat Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka itu dengan tanda-tanda dan mukjizat. Dan kalau kita membaca selanjutnya, akhirnya dalam pasal yang ke-14 ini, Paulus itu dilimpar dengan batu. Sehingga disangka dia sudah mati, tetapi Paulus bangkit, masuk ke dalam kota, kemudian mereka meninggalkan kota Ikonium, pergi ke tempat yang lain. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di sini Paulus, apabila Tuhan memanggil dia, dalam awal pasal ke-13, mereka ditumpang tangan, Saulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini diutus untuk memberitakan Injil, lalu mereka memulai perjalanan pertama Injil itu. Di tempat yang mereka pergi, ada yang menerima mereka dengan positif. Ada juga yang menolak. Dan bukan itu saja, mereka juga dianiaya. Sehingga di Listra, Paulus dan Barnabas, terutama Paulus itu dilimpar dengan batu. Tetapi apakah itu membuatkan Paulus mengundurkan diri dalam pelayanannya? Tidak. Kalau kita melihat di sini, meskipun ada halangan demi halangan, ada penganiayaan demi penganiayaan, Paulus dan Barnabas tidak takut. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Paulus khususnya. Walaupun menghadapi cabaran dan pelayanannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang memanggil dia untuk memberitakan Injil. Dia terus setia kepada panggilannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai hamba Tuhan, kita ini alat atau instrumen yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di gereja ini kita terlibat banyak pelayanan. Jangan pikir pelayanan saya yang kecil itu di belakang pentas itu yang tidak kelihatan, ini tidak penting. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di mata manusia mungkin melihat perkara itu begitu, tapi di mata Tuhan yang tersembunyi Tuhan tetap melihatnya. Dan apabila kita melayani Tuhan, ada waktu-waktunya kita rasa sukacita, tetapi ada waktu-waktunya kita juga rasa bergumul dalam pelayanan kita. Ketika saya baru melayani, masih penginjil muda waktu itu. Masih baru dalam pelayanan, diantar ke suatu tempat pelayanan, dan di tempat itu saya perlu menjaga tempat gereja. Dan jarak di antara satu sama lain, kampung-kampung yang dilewati ini, yang dijaga, gereja yang dijaga ini agak jauh, ya, beberapa batu. Dan suatu waktu ketika saya sendirian, pergi ke satu tempat, sudah berjalan beberapa batu, saya selalu berpikir, ada pikiran dalam pikiran saya mengatakan, kenapa mau bersusah payah untuk orang lain? Kenapa mau bersusah payah? Kenapa mau berjalan kaki? Kenapa mau berjalan di tengah panas berjam-jam lamanya untuk orang lain? Dan pikiran itu selalu menyerang saya. Sehingga ada waktunya saya rasa begitu tertekan dan saya pikir, saya mau putus asa, saya mau resign, saya mau meletakkan jawatan, tidak mau lagi menjadi penginjil. Kenapa saya mau bersusah payah untuk orang lain? Tetapi pada waktu itu saya teringat firman Tuhan, segala jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan saya menghiburkan hati saya percaya Tuhan tidak selamanya meletakkan saya di satu tempat, di satu pelayanan yang begitu mencabar, begitu susah sekali. Tetapi saya percaya suatu hari nanti Tuhan akan pindahkan saya ke tempat yang saya boleh ada sukacita melayani Tuhan dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Dan saya boleh katakan itu pengalaman itu menjadi titik tolak dalam hidup saya. Sehingga apabila saya menghadapi cabaran pada masa pelayanan berikutnya, saya tidak akan terpikir untuk meletakkan jawatan sebagai penginjil pada waktu itu. Atau melepaskan pelayanan.
itu membuatkan saya semakin tabah, semakin kuat. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita di gereja ini, jangan pikir pelayanan saya ini kecil, tidak penting. Bagilah itu sama orang lain. Atau kita melayani di gereja, timbul masalah, perhubungan antara satu sama yang lain, sama-sama sebagai pelayan gereja datang, tapi melayani jemaah masuk ke gereja dengan mesra, tetapi kalau nampak yang pelayan satu, wah, ini pelayan yang satu ini menyakiti hati saya. Tidak senang, tidak suka melayani bersama-sama. Kadang-kadang saya mendengar ada juga yang tidak mau melayani pada minggu itu karena orang yang dia benci itu ada di sana. Tidak mau sama-sama melayani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan membiarkan hal-hal yang seperti ini menyebabkan kita putus asa sehingga kita tidak setia lagi untuk melayani Tuhan. Perhatikan Paulus, apabila mereka melanjutkan pelayanan mereka di Listra dalam ayat ke-8 hingga 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Tidak pernah berjalan, tidak pernah berdiri dan berjalan. Belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu pun melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Pelayanan pemberitaan Paulus Barnabas itu disertai dengan kuasa Tuhan. Itu yang kita sudah baca dalam pasal ke-14 ayat yang ke-3. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengurniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Dan itu terjadi di Listra. Seorang yang lumpuh sejak lahir. Apabila Paulus memberitakan Injil, orang ini saya boleh gambarkan dia duduk dengan tenang dan mendengar sepenuh hati dan menghayati. Meskipun mungkin orang ini baru mendengar berita Injil, tapi kalau kita melihat di sini Paulus mengatakan dia melihat orang ini beriman. Firman Tuhan mengatakan iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Paulus memberitakan Injil, orang ini duduk, perhatikan, dan percaya, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Injil Kristus. Sehingga Paulus mengatakan dengan suara nyaring, bukan suara perlahan, suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu pun melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi kita melihat Paulus setia dalam pelayanannya. Alkitab mengatakan kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan berikan kita perkara yang lebih besar. Dan dalam pemberitaan itu walaupun ada banyak penganiayaan, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas, tetapi mereka tidak mundur dari pelayanan mereka, mereka terus maju. Karena kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan itu ada di sana, kuasa Tuhan menyertai pelayanan mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai saluran berkat Tuhan, kita hanya lakukan apa yang Tuhan inginkan. Di gereja ini kita terlibat apa-apa pelayanan, lakukan itu demi untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, mungkin ada waktunya kita berpikir, pelayanan saya ini, saya giat melayani tapi tidak ada orang yang melihat pelayanan saya. Saya giat melayani Tuhan tapi bukan semakin senang, semakin banyak masalah dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Saudara, kita akan putus asa. Tapi kalau kita melayani karena Tuhan, kita setia melayani Tuhan, kita melihat dalam pelayanan apapun yang kita ceburi di gereja ini, kuasa Tuhan akan menyertai kita.
pelayanan yang kecil sekalipun, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu karena Tuhan, karena kita ini hanya alat, kita hanya melakukan, kita hanya taat, kita hanya patuh kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita hanya lakukan, Tuhan akan bekerja lewat melalui pelayanan kita. Tuhan akan melakukan kuasanya menyertai. Sehingga melalui pelayanan yang kita anggap itu kecil, tetapi di mata orang lain, itu menyentuh hati mereka, dan itu menjadi berkat bagi mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun pelayanan kita di gereja ini, bagi yang sudah terlibat dalam pelayanan, tetap setia dengan panggilanmu. Tetap setia. Jangan pernah mundur. Dan apabila kita tetap setia, kita akan melihat kuasa Tuhan menyertai pelayanan kita. Sehingga kadang-kadang kita terheran-heran, pelayanan yang kita lakukan itu kecil, tetapi ada orang memberitahu, saya diberkati oleh pelayananmu hari ini. Wah, itu sangat luar biasa kan, kita akan senang mendengar. Yang kita anggap pelayanan kita ini biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain, hati mereka tersentuh karena kuasa Tuhan menyertai kita. Jadi tetap setia. Yang kedua, sikap yang kedua sebagai hamba Tuhan, kita harus rendah hati. Ini bukan rendah diri ya. Rendah diri maksudnya kau anggap diri kau itu rendah, kau tidak layak. Tapi rendah hati maksudnya kau tetap merendahkan hati, tidak menyombongkan diri. Dalam ayat 11 hingga 13, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan kerangan-kerangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ini pengalaman yang luar biasa bagi orang-orang di Listra, karena mereka tahu siapa yang baru berjalan itu orang yang lumpuh sejak lahir. Dan melihat orang ini boleh berjalan lagi, mereka pikir orang-orang ini, Paulus dan Barnabas ini dewa-dewa yang sudah turun menjadi atau menjelma menjadi manusia yang hadir di tengah-tengah mereka, sehingga perbuatan yang luar biasa itu terjadi. Paulus mereka anggap dia sebagai dewa Hermes, dan Barnabas itu dewa Zeus. Itu antara budaya orang Yunani dan orang Yahudi itu bercampur. Dewa-dewa yang mereka sembah itu dicampur begitu ya. Kalau Yunani Zeus, kalau Romawi itu Jupiter, dewa Jupiter. Kalau Hermes dalam dewa orang Yunani, kalau dalam Romawi itu Merkuri. Zeus ini dianggap sebagai dewa yang tertinggi. Hermes ini seorang yang juru bicara, seorang utusan atau seorang pengantara. Ini adalah anak Zeus. Jadi karena Paulus yang berbicara, mereka anggap Paulus ini sebagai Hermes, dewa perantaraan, dewa yang menyampaikan pesan. Lalu mereka di tempat itu, di luar kota itu ada imam dewa Zeus. Kemudian imam ini membawa lembu-lembu jantan dan kerangan-kerangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak itu. Kepada siapa? Kepada Paulus dan Barnabas, karena mereka dianggap dewa
dewa orang Yunani atau Romawi. Jadi mereka memberikan persembahan itu. Sungguh luar biasa ya. Diberi layanan yang luar biasa. Dalam case ini Paulus dan Barnabas, lebih daripada itu mereka dianggap sebagai dewa, lebih tinggi daripada raja. Mereka dianggap sebagai dewa. Satu kehormatan yang sangat besar sehingga mereka mau mempersembahkan korban-korban untuk dipersembahkan kepada Paulus dan kepada Barnabas karena dianggap sebagai dewa. Layanan yang luar biasa. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah Paulus, adakah Barnabas apabila orang itu memperlakukan mereka seperti dewa, seperti Tuhan bagi mereka, bagi orang-orang di sana, adakah mereka merasa senang? Apakah mereka terima segala kehormatan itu bagi diri mereka sendiri? Kadang-kadang kalau orang memuji kita, walaupun kita katakan tidak apa-apa itu, sedikit saja itu. Kita seperti menafikan itu, tetapi jauh di dalam hati kita kadang-kadang, wah, syok juga kalau orang puji. Syok juga kalau orang puji, oh saya bermain alat musik dengan mantap. Walaupun kita mengatakan, oh saya masih belajar, saya masih baru belajar, tapi jauh dalam hati kita kadang-kadang kita rasa, wow, kita senang. Jadi saudara dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya teringat pula orang Farisi. Yesus selalu menegur sikap mereka. Karena mereka ini suka memperlihatkan keagamaan mereka, ini orang yang beragama. Sehingga pada waktu berdoa misalnya, sudah tiba jam untuk berdoa bagi orang Yahudi, dimanapun mereka berada, kalau di seliko-seliko atau tikungan-tikungan di pasar, tempat yang terbuka, tempat umum, mereka akan melakukan ritual doa mereka. Supaya orang melihat dan orang memuji, wah ini orang yang sangat beragama, yang taat kepada agama. Mereka haus akan pujian. Dan Yesus mengatakan mereka sudah menerima upahnya. Kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup, dan berdoa di sana. Supaya Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan mendengar doamu, akan memberkatimu. Jadi ada upahnya. Kalau mereka memperlihatkan gitu kepada orang ramai dan orang ramai memuji mereka, mereka sudah terima upahnya. Tidak ada upah lagi di surga. Nah, ini yang Yesus katakan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah hal ini membuat Paulus dan Barnabas mereka selesa karena mereka dianggap sebagai dewa? Dengan cara itu mereka disembah, dengan cara itu mereka akan dilayani dengan lebih baik lagi. Karena di tempat-tempat sebelumnya mereka selalu menghadapi halangan dalam pelayanan. Tapi sekurang-kurangnya di tempat ini bukan hanya dianggap sebagai raja, lebih daripada itu dianggap sebagai dewa. Tapi kita melihat di sini dalam ayat 14 hingga 18. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Nah, apa reaksi Paulus dan Barnabas?
ketika mereka dianggap sebagai dewa dan persembahan mau diberikan kepada mereka, dipersembahkan untuk mereka, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Ini kebiasaan orang Yahudi atau orang Israel. Kalau mereka berduka atau mendengar berita mengejutkan, mereka koyakkan pakaian mereka, menunjukkan mereka itu betapa mereka bersedih dan mereka akan berkabung. Ada kemungkinan juga, ada tafsir mengatakan apabila mereka mengoyakkan pakaian mereka, itu menunjukkan Paulus dan Barnabas itu dalam keadaan marah karena mereka disalah anggap sebagai dewa. Tapi apabila mereka mengoyakkan itu, sudah pasti mereka tidak senang dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang banyak, mau mempersembahkan korban itu kepada mereka. Jadi walaupun mereka dianggap sebagai dewa, diberi penghormatan, tetapi mereka menolak. Paulus mengatakan di sini, kami ini hanya memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu kembali kepada Allah yang hidup. Apabila Paulus mengatakan kami ini sebagai hanya memberitakan Injil, itu bermaksud Paulus menolak penghormatan mereka dan mengatakan kami ini hanya menyampaikan Injil. Dan Injil itu disertai dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak mengklaim bahwa orang ini sembuh karena kuasa mereka, tidak. Mereka hanya menyampaikan berita Injil yang menguatkan atau meneguhkan pemberitaan mereka itu memang kuasa Tuhan. Dan mereka mau melakukan itu supaya mereka berbalik daripada perbuatan mereka yang sia-sia, yaitu mempersembahkan korban kepada dewa-dewa, supaya mereka kembali kepada Allah yang hidup. Untuk membandingkan bahwa Allah yang disembah, Allah yang diperkenalkan oleh Paulus Barnabas dalam Injil itu Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya, berbanding dewa-dewi, mitos kepercayaan orang Yunani dan Romawi yang ternyata tidak dapat berbuat apa-apa. Kami ini hanya memberitakan Injil. Paulus menolak penghormatan. Paulus menolak kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Paulus mengatakan kami ini hanya hamba Tuhan memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita setia melayani Tuhan dan Tuhan menyertai pelayanan kita sehingga memberkati orang lain, orang melihat kita, melihat ada sesuatu di dalam hidup kita dan mereka tersentuh, dan orang ini datang kepada kita memberitahu, wah saya sangat diberkati melalui kehidupanmu, saya sangat diberkati melalui teladan pelayananmu. Pujian yang sebegitu kadang-kadang membuatkan kita rasa senang. Tapi jangan sampai kita terleka. Karena apabila kita menerima iya, akhirnya kita mulai berpikir bahwa saya melayani dengan kekuatan saya sendiri. Saya melayani kemampuan saya sendiri. Saya mampu menarik hati orang lain. Saya mampu melakukan pelayanan saya dan memberkati orang lain. Kita pikir semua itu tentang diri kita. Tetapi itu salah. Itu salah. Kalau pelayanan kita diberkati Tuhan, ramai orang tersentuh karena pelayanan kita, ingatlah itu bukan karena kita semata-mata. Itu karena ada Tuhan yang menyertai. Kita hanya setia, kita hanya alat, kita dipakai oleh Tuhan, kita setia dengan panggilan Tuhan. Apabila kita melakukan pelayanan kita, kuasa Tuhan menyertai, orang lain diberkati karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi sebagai pelayan Tuhan, selalu tetap rendah hati. Walaupun kita mungkin menjadi idola bagi orang lain. Kalau kita melihat dunia hari ini ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang menjadi idola kita. Karena pelayanan mereka luar biasa. Tetapi ingatlah, tetap rendah hati. Yang melakukan perbuatan itu bukan kita, tetapi itu adalah perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Rendah hati. Kalau kita merendahkan hati kita, Tuhan akan meninggikan kita dan mempercayakan kita pelayanan yang lebih besar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus pada hari ini,
Kita selalu ingat sikap yang perlu ada dalam hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita ini hanya saluran berkat Tuhan. Kita ini hanya alat instrumen yang dipakai oleh Tuhan. Jadi apabila Tuhan memanggil kita, kita mesti setia dengan panggilan pelayanan kita masing-masing. Mungkin pelayananmu itu bermula dengan pelayanan yang kecil, tidak apa, setia. Dengan kesetiaanmu itu, Tuhan menyertai pelayanmu dan Tuhan akan memberikan pelayanan yang lebih besar lagi. Kedua, kita harus tetap rendah hati. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bangga akan keberhasilan, pencapaian, dan kecemerlang dalam pelayanan kita karena Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Kita harus tetap rendah hati dan jangan sampai ada istilah orang katakan itu mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu bukan untuk kita. Kita hanya alat Tuhan. Kemuliaan itu harus kita kembalikan kepada Allah yang hidup. Seperti Paulus. Pelayannya dipakai dengan luar biasa. Orang yang lumpuh boleh berjalan. Dan orang menganggap mereka ini dewa, dia ini dewa. Dan Paulus menolak itu. Kami hanya memberikan Injil, kami hanya Tuhan. Yang melakukan itu adalah Allah yang hidup. Itu yang melakukan. Dia mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus ada sikap setia dalam pelayanan kita, dan kita harus ada sikap rendah hati melayani Tuhan. Keberhasilan kita itu adalah karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami belajar sebagai seorang pelayan yang terlibat dalam pelayanan apapun di gereja ini. Daripada pelayanan yang tidak kelihatan maupun pelayanan di belakang tabir maupun yang kelihatan di hadapan. Apapun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kami mau setia kepada panggilan Tuhan. Dan kami apabila menghadapi cabaran dalam pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga kami dan sebagainya, dan itu mengganggu emosi kami ketika kami melayani Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak putus asa, tapi kami tetap setia melayani Tuhan, karena kami percaya apabila kami setia melayani Tuhan, kuasa Tuhan menyertai pelayanan kami, sehingga pelayanan kecil itu akan ditambahkan Tuhan, menjadi pelayanan yang lebih besar. Tetapi bukanlah untuk kami berasa sombong dengan keberhasilan pelayanan yang kami lakukan, karena kami ini hanya alat Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, supaya kami tidak mencuri kemuliaan yang sepatutnya, yang selayaknya diterima oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang tidak dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dia jadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak dari Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah difirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa.
Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Coba dipersilakan duduk. Oke, tiba masanya untuk pengumuman hari ini. Oke, kalau kita lihat di dalam screen ada beberapa pengumuman. Kebaktian Paskah akan diadakan pada 4 April, yaitu hari Ahad. Untuk bahasa Cina dia mula 7.30 pagi dan bahasa Inggris dia mula 9.45. Jadi BM kembali ya jam 12 tengah hari, bukan jam 11. Takut ada kesilapan. Mungkin hari ini saya takut mereka datang pukul 12. Oke. Dan seterusnya kita ada mesyuarat PCC akan diadakan pada 9 Mac jam 8 malam di Dewan GS. Maksudnya di dalam sinilah. Oke, dan juga kita ada upacara pembaptisan bagi mereka yang ingin dibaptis. Ya, pastikan borang permohonan baptisan yang lengkap harus diantar ke pejabat sebelum 21 Mac. Jadi upacara pembaptisan ini akan diadakan pada 3 April, hari Sabtu ya, bermula 2:30 petang. Jadi kita combine, maksudnya untuk ketiga-tiga bahasa lah. Oke, bagi saudara-saudari yang belum mengikuti kelompok permuridan, ya kita ada 7 kalau saya tidak silap. 7 kelompok permuridan yang ada. Jadi bagi mereka yang berdekatan dengan kelompok-kelompok permuridan ini, Anda dikendaki ataupun wajib ya sebenarnya untuk mengikuti. Ya, kamu pilihlah di sini, ada di bagian Kebusak, di Akung, ada juga di Taman Pinampang, KDCA, Putaton, Kendara dan juga Kebun. Jadi bagi mereka yang belum ada kelompok permuridan, saya mengalu-alukan kedatangan Anda untuk mungkin kamu boleh kontak siapa pemimpin yang ada di kelompok permuridan ini untuk ikut serta. Oke, seterusnya kita ada AGM. Ya, AGM akan diadakan pada 28 Mac. Jadi untuk bahasa Malaysia, ya pastikan kamu akan memilih. Ya, kita ada kita ada beberapa kita harus mengundi lah. Ya, ada warden jemaat, setiausaha Toromat, bendahari Toromat dan ahli majlis. Jadi bagi mereka yang Anda rasa layak ya untuk diundi, kamu jumpa mereka dan pastikan seperti ini ya, di belakang ini ada ini borang. Kalau kamu rasa ada yang layak untuk untuk jawatan ini, untuk pelayanan ini, tulis nama mereka dan di sini ada tanda tangannya. Pastikan kedua-duanya siapa yang Anda cadangkan, tanda tangan di sini, calonnya, dan Anda juga harus ada sokongan di sini. Oke, jadi sila pastikan Anda mengundi, mencadangkan nama-nama yang layak kamu rasa untuk diundi. Jadi seterusnya kita akan melihat di buletin untuk pengumuman yang seterusnya dan kita akan terus saja ke doa syafaat. Oke, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menyerahkan perkara di dalam hidup kita, baik dalam beban-beban apa yang kita sudah alami pada saat-saat ini. Karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan kita itu sangat dahsyat. Jadi marilah kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita juga mau berdoa 5 perkara ini dan menyerahkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan kabulkan dengan segala doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa yang sangat baik, memberkati buat kami setiap dengan anak-anak-Mu. Dan insan yang tak berdaya di dalam setiap
kehidupan yang kami alami pada saat-saat kami tidak mampu. Engkau Tuhan yang sangat penolong di dalam setiap dengan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena adanya Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini juga ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat dan anugerah-Nya yang tidak putus-putus pada musim puasa ini. Kami berdoa dan memohon agar pada musim ini Roh Kudus akan menyelidiki hati kita sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita akan dapat tabah menghadapi apapun cabaran dalam hidup kita. Dan kami juga mau berdoa dalam gereja kami Good Samaritan ini Tuhan. Semoga Engkau memimpin di dalam setiap anak-anak-Mu di dalam pelayanan dari atasan hingga ke bawah dan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk respon yang baik untuk mencalonkan ahli PCC baru daripada ketiga-tiga jemaat yang akan dipilih pada EGM yang akan datang pada 28 Maret ini. Kami berdoa untuk pengubahan gereja kami agar selesai seperti yang dijadwalkan, agar kebaktian Ahad dan EGM dapat diadakan di dalam gereja. Kiranya Engkau Tuhan bercampur tangan, akan kami senantiasa duduk bersama, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa di OSIS untuk kehadiran ibadah di lokasi yang mengalahkan untuk semua gereja seluruh diocese walaupun terhadap sekatan PKPP. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada semua jemaah yang hadir dan menjalankan ibadah di gereja masing-masing. Jauhkan daripada segala dengan rintangan ya Tuhan. Kami berdoa juga dalam Sabah untuk penurunan pandemik yang berterusan agar ekonomi terus meningkat. Kami berdoa agar semua gereja dapat menjangkau mereka yang dalam keperluan dan kekurangan, bernasib baik pada masa sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa juga negara ini untuk persekitaran yang stabil dan aman sekarang ini karena program vaksinasi telah dimulakan. Kami berdoa agar ada lebih ramai ahli politik yang adil, bijaksana, berani, dan prihatin dalam kalangan pemimpin politik. Di dalam negara ini ya Bapa, kami akan tidak mampu membela kiranya ada oknum-oknum yang tidak begitu setulus dengan hati dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dapat melindungi mereka itu. Tuhan, terutama juga ya Bapa, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum hadir pada saat ini. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan mereka juga dapat kami bersama datang memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau seperti pada saat ini ya Bapa. Kami sangat rindu Tuhan, kami sangat berbahagia ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami datang kembali merendahkan diri kami kepadamu dan menyerahkan dengan segala perkara-perkara dan beban-beban di dalam hidup kami ini ya Bapa.
Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kiranya kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu melalui dengan kasih-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk penyelamat kita daripada dosa. Untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman. Dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Beserta kami juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan salam Malaysia. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur,
menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Bisa minta lagi. Susah. Minum. Minum. Ya, minum. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk menyambut berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masburku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu percaya kaulah menara
dan kota. dan kota perlindungan. Mari semua katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, men. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung, ya gunung batu dan keselamatanku. oh hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Kaulah menara dan kota. kota pelindung. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Yesus adalah kekuatan bagi kita. Amin. Semua katakan bersama-sama. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, segala pujian, hormat bagi nama Tuhan kita, men. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk.